Halo para warga bumi, apa kabar kalian semua? Apakah kalian masih nyaman tinggal di bumi? Masih suka taat bayar pajak? Masih nyaman hidup berdampingan dengan para koruptor? Luar biasa sekali Anda. Anda yang bayar pajak, orang lain yang korupsi. Kali ini Amang Boat bakal bawain alur cerita film Mama. Mama adalah film horor yang rilis di bulan Februari tahun 2013 yang bercerita tentang dua orang anak di bawah umur yang dirawat oleh seorang mama, yang ternyata si mama ini sudah meninggal puluhan tahun yang lalu. Lah, kok bisa? Bisa lah, masa enggak? Asik. Simak terus rangkumannya. Buat kalian yang belum pipis, silahkan pipis dulu. Dan jangan lupa tekan tombol flusnya biar nggak bau pesing. Yuk kita masuk aja ke ceritanya coy. Jeffrey Desange, also senior partner, was in the office at the time of the shooting and is now gone missing. Diceritakan keluarga Jeffrey terdampak krisis saham yang anjlok. Runtuhnya bursa saham saat itu membuat Jeff gelap mata. Mendapati kabar demikian, Jeffrey frustasi sehingga doi memutuskan untuk mengakhiri siklus kehidupan keluarganya. Victoria, we gotta go, sweetheart. Pagi hari Jeffrey memberi sarapan peluru pada istrinya, lalu membawa kedua putrinya pergi dari rumah ke suatu tempat. Where are we going? Slowdown in the U.S. People are piling into this. Namun naas, mobil mereka tergelincir hingga menyebabkan mereka harus masuk jurang. Daddy, you're driving too. Shut up! Dan berjalan di tengah hutan sampai akhirnya mereka menemukan sebuah kabin tua. What is it? Di sana Jeff pun berniat menghabisi kedua anaknya, lalu dia bunuh diri. Daddy, there's a woman outside. Namun beruntung, sesaat sebelum Jeff menarik pelatuk senjata apinya, sang mama menggagalkan niatan Jeff. Mama mengangkat Jeff dan Jeff pun tewas. Dari sini kita sepakat untuk memanggilnya Mama Angkat. Daddy, Daddy, Daddy. 'Look, Lily, a cherry. Akhirnya Mama merawat kedua anak Jeff, yaitu Victoria dan Lily. Victoria dan Lily dirawat dan dibesarkan oleh Mama, diasuh dan diberi makan layaknya seorang mama. Lima tahun kemudian, saudara kembar dari Jeff yaitu Lucas mendapati kabar dari Bernsey, seseorang yang Lucas sewa untuk mencari keberadaan kedua keponakannya tersebut. Bernsey mengabarkan bahwa mereka telah menemukan kedua keponakannya. Ternyata kedua ponakannya selamat dan tumbuh kembang selama 5 tahun hidup bersama Mama di dalam kabin tua. Bernsey, calm now. Dr. Gerald Dreyfus, and you must be Annabelle. I must be. Singkat cerita, Victoria dan Lily dibawa oleh Lucas ke seorang psikiater yang bernama Dr. Gerald. Dikarenakan kondisi kedua keponakannya memiliki perilaku yang cenderung abnormal, entah akibat terisolasi atau memang hasil didikan sang mama angkat. Lucas mencoba berinteraksi dengan Victoria,
Namun Victoria sempat memberontak dan menyerang pamannya. Sampai akhirnya Victoria mengenali wajah sang paman, adik kembar ayahnya sendiri. Pada saat Lucas memberikan sebuah kacamata dan diletakkan di atas kasur, Victoria mengambil dan memakai kacamata tersebut. Di sana Victoria melihat jelas wajah Lucas dan memanggil ayah. Victoria memeluk Lucas menggambarkan betapa rindunya Victoria pada ayahnya. Jelas saja Victoria masih mampu mengingat karena pada saat kecelakaan tersebut Victoria sudah berusia 7 tahun. Daddy. I'm your daddy's brother. Remember Uncle Luke? Dengan ditemukannya Victoria dan Lily, timbul permasalahan baru soal hak asuh mereka. Diperlihatkan Nyonya Podolsky, yang dimana Nyonya Podolsky ini adalah adik dari ibu kandung Victoria dan Lily, sedang bersikeras di persidangan untuk mendapatkan hak asuh atas Victoria dan Lily, dengan alasan bahwa Victoria dan Lily tidak layak hidup bersama Lucas, dikarenakan Lucas hanya seorang pelukis amatir yang tinggal bersama Annabelle yang juga hanya sebagai personil band amatir. Nyonya Podolsky yakin bahwa Victoria dan Lily lebih layak hidup bersamanya. Namun hak asuh mereka jatuh pada Lucas berkat bantuan Dr. Gerald. Dr. Gerald sendiri ingin mempelajari perilaku Victoria dan Lily untuk tujuan penelitiannya, terutama pada sosok mama yang selalu disebut oleh Victoria dan Lily. Sing to them, protect them. They called her Mama. Dr. Gerald terus menggali informasi tentang sosok mama. Karena hipotesa Dr. Gerald adalah selama ini Victoria memiliki kepribadian ganda akibat terisolasi selama 5 tahun dan harus bertahan hidup dan merawat adiknya Lily. Dr. Gerald berasumsi Victoria di sana berperan sebagai seorang kakak dari adiknya Lily, sekaligus menjadi sosok seorang mama. Dr. Gerald melakukan hipnoterapi pada Victoria dan menceritakan sosok mama yang sesungguhnya. Hingga akhirnya Dr. Gerald menyadari bahwa sosok mama bukan hanya sebuah khayalan, namun sebuah sosok nyata yang mampu merawat dan membesarkan Victoria dan Lily. How could you know that story, Victoria? Did Mama tell you that story? She showed me How? in a dream. Go on, Victoria. It was a long time ago. A lady ran away from a hospital for sad people. She took her baby. They jumped into the water. Sehubungan dengan kondisi Lucas yang tidak memungkinkan untuk bisa menampung Victoria dan Lily, Dr. Gerald memfasilitasi mereka sebuah rumah sosial. Di sanalah Lucas, Annabelle, Victoria dan Lily akan tinggal. Setibanya Victoria dan Lily yang diantar oleh Dr. Gerald, Victoria langsung mengeksplor ke belakang rumah dan bertemu seekor anjing yang dulu sempat menemani mereka di rumah dan Victoria masih mengenalinya. Victoria bahagia, menoleh dan tersenyum pada Lucas. Malam harinya ketika Victoria dan Lily tertidur, terlihat Lily masih belum bisa beradaptasi. Lily masih tidur di kolong ranjang, sementara kakaknya Victoria terlihat sudah bisa tidur normal di atas kasur. Tidak mau melewatkan momen bahagia tersebut, Lucas dan Annabelle berniat cucus malam itu. Baru saja foreplay, Annabelle melihat seseorang selain mereka berempat di rumah tersebut. Annabelle berpikir bahwa bocah dua pada mau ngintipin gua cucus nih. Ternyata kedua bocah masih tertidur lelap. Sementara Annabelle memeriksa kedua bocah, di sisi rumah yang lain Lucas menemukan seekor kupu-kupu berwarna hitam. Kalau kata mama gue dulu mah, itu tanda kalau bakal ada tamu yang bakal datang. Lu percaya? Kupu-kupu tersebut terbang dan menempel di lubang hitam di dinding. Lubang tersebut ternyata sebuah portal yang menghubungkan rumah baru Victoria dengan rumah lamanya, yaitu kabin di tengah hutan. Lewat portal tersebutlah sang mama berteleportasi. Ketika Lucas mendekat untuk memeriksa lubang tersebut, mama muncul dan menyingkirkan Lucas hingga Lucas terjatuh ke lantai bawah yang menyebabkan Lucas koma di rumah sakit.
Dengan kejadian tersebut, Annabelle berniat melepas dan menitipkan sementara anak-anak pada Dr. Gerald. Karena Annabelle belum siap jika merawat anak-anak tanpa Lucas. Namun Dr. Gerald bilang, jika kamu menyerah, Lucas akan sangat kecewa padamu. Mendengar itu, Annabelle terpaksa merawat anak-anak demi Lucas. Just tell me about it. I think someone's coming to visit them. Who? What's this? They made that. Setelah mengumpulkan informasi dari Victoria, Dr. Gerald bergegas menuju catatan publik di area Clifton Forge. Di sana, Dr. Gerald mendapat informasi tentang rumah sakit Santa Gertrude ditutup pada tahun 1878. Nanti kita bakal ke sana. There are no police reports between 2008 and 2012. Now, this logbook contains records from St. Gertrude's Asylum up by Duthat Bay. Scene kembali ke rumah ketika Lily dan Victoria sedang menggambar di dinding. Kembali seekor kupu-kupu hitam datang. Victoria dan Lily terlihat antusias karena artinya sang mama datang. Terlihat Lily dan mama sedang bermain di kamar. Pada saat yang bersamaan, Annabelle mencoba mengecek kebisingan dari kamar. Namun Victoria mencegahnya agar Annabelle tidak jadi masuk ke kamar. Victoria tidak mau Annabelle mengetahui kalau mama sedang berkunjung. Setiap Victoria akan bertemu mama, doi selalu melepas kacamatanya. Mungkin biar nggak kelihatan seramnya muka mama angkat. Ketika Annabelle sedang berlatih bermain bas betotnya, terjadi kejanggalan-kejanggalan yang membuat Annabelle curiga. Nampaknya mama sepakat untuk tidak sepakat jika Victoria dan Lily direnggut hak asuhnya. Sampai suatu saat mama bercerita pada Annabelle lewat mimpinya soal masa lalu mama. Dalam mimpinya, terlihat mama adalah seorang wanita Down syndrome yang memiliki seorang bayi yang dirawat di rumah sakit Santa Gertrude. Tidak terima karena dipisahkan dari sang bayi, mama berusaha mengambil kembali si bayi dari tangan suster dari rumah sakit tersebut dan membawanya kabur. Pihak berwenang pun lalu mengejar mama. Namun naas perjalanan mama berakhir pada jurang di tepi danau, yang akhirnya melompat bersama bayinya. Tapi di saat mama melompat, sang bayi tersangkut dan mama tetap mati secara terpisah dengan sang bayinya, hingga mama mati penasaran. Annabelle terbangun dan melihat Lily tertidur di bawah pohon. Annabelle bergegas menggendong dan memeluk Lily. Annabelle mengira kalau Lily itu kedinginan, makanya Annabelle memeluk dan meniup tangan Lily, bertujuan memberi kehangatan. Namun sayang, Lily udah biasa dirawat oleh mama. Yang kita tahu, mama adalah hantu, mana punya hangat tubuh. Makanya Lily meronta. Tapi lama-kelamaan ternyata Lily sadar. Kok yang anget enak juga ya? Di sini mereka sama-sama menemukan hal baru dalam hidup mereka masing-masing. Lily bisa merasakan kehangatan, dan Annabelle bisa merasakan ketulusan mengasuh anak-anak. God! Lily, you scare the crap out of me. Annabelle! Lily's hungry! Di sisi lain, mama merasa cemburu dan tersaingi. Tanpa disengaja, Annabelle menemukan portal teleportasi dalam lemari di kamar anak-anak. Annabelle mencoba membuka file yang tertinggal milik Dr. Gerald yang tertinggal pada saat buru-buru pulang karena melihat sosok mama. Merasa kurang lengkap, Annabelle bergegas menuju kantornya Dr. Gerald untuk mengumpulkan data-data hasil wawancara dengan Victoria. Singkat cerita, Annabelle dapat mengetahui lewat rekaman Dr. Gerald bersama Victoria. Ketika Lucas pulih, Lucas segera bergegas menuju kabin sesuai keterangan saudaranya lewat mimpi pada saat Lucas koma. Kakaknya berpesan, tolong selamatkan anak-anak. Go to the cabin. Save my girls.
Sesampainya di kabin, Lukas tidak menjumpai Mama di sana. Mengetahui kenyataan sesungguhnya, Annabelle mulai khawatir atas keselamatan Victoria dan Lily. Mama yang sudah terlampau cemburu ngamuk dan menyerang Annabelle. Namun Victoria berteriak menghentikan Mama hingga Annabelle terjatuh pingsan. Tidak mau melewatkan momen Annabelle pingsan, Mama langsung bergegas membawa anak-anak kembali ke kabin. Annabelle siuman dan menyadari Victoria dan Lily tidak ada di sana. Annabelle bergegas menuju kabin dengan membawa tulang belulang bayi si Mama yang dulu tersangkut di ranting pohon saat Mama bunuh diri. Sesampainya di kabin, Annabelle bertemu dengan Lukas dan menceritakan fakta sesungguhnya pada Lukas tentang Mama. Mereka bergegas menuju tebing. Terlihat Victoria dan Lily sudah berada di bibir tebing. Mama berencana membawa Victoria dan Lily ke dunianya. Lukas mencoba meraih Lily yang hampir jatuh ke danau. Annabelle geram dan memanggil Mama dengan menyebut nama aslinya, yaitu Edith. Annabelle menunjukkan tulang belulang bayinya. Mama menghampiri Annabelle dan menggendong tulang belulang bayinya. Mama menangis, akhirnya bisa menggendong bayinya walau hanya tulang belulang. Lukas dan Annabelle bergegas membawa Victoria dan Lily pergi dari sana. Namun, Lily berteriak memanggil Mama karena Lily tidak mau berpisah dengan Mama. Melihat itu, Mama tidak terima. Akhirnya merebut kembali Victoria dan Lily dan melukai Lukas dan Annabelle. Victoria memohon pada Mama untuk tidak menyakiti Lukas dan Annabelle. Mama lalu membawa Victoria dan Lily kembali ke ujung tebing. Namun Annabelle berusaha menghentikan Victoria karena munculnya rasa sayang pada anak-anak. Dan Victoria pun sudah menganggap Annabelle sebagai ibunya sendiri. Lalu Victoria meminta pada Mama untuk tetap tinggal bersama Lukas dan Annabelle. Mama pun luluh dan mengabulkan permintaan Victoria untuk tetap tinggal bersama Lukas dan Annabelle. Dia kecewa dan menangis karena kakaknya memilih untuk tidak bersamanya lagi. Mama kemudian memeluk Lily dan menjatuhkan diri, sama seperti saat Mama bunuh diri bersama bayinya dulu, dan berubah menjadi ribuan kupu-kupu hitam. Victoria memeluk Annabelle karena harus berpisah dengan adiknya Lily. Tapi seekor kupu-kupu hitam menghampiri Victoria. Yap, doi adalah Lily yang berubah menjadi kupu-kupu hitam, dan cerita pun berakhir. Gimana? Cukup unik kan filmnya? Nggak kayak kebanyakan film horor pada umumnya, di mana Jurik digambarkan sebagai makhluk bengis dan berbahaya. Di film Mama ini, Jurik digambarkan dengan sosok perempuan berambut panjang dan memiliki sisi manusiawi, khususnya sisi keibuan, dan memiliki rasa kasih sayang dan juga cemburu. Tapi ingat, Anda warga bumi jangan sampai cemburu sama para koruptor ya. Tetap putus asa, jangan semangat. Gua Mang Boat, balik dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.